Teori kedua, eudaimonismenya Plato, muridnya Sokrates, yang sempat jalan-jalan lama ke dunia timur sehingga banyak teori-teorinya sangat bau timur, termasuk tentang idea. Dia jalan-jalan di timur waktu dia galau setelah gurunya dieksekusi, dihukum mati. Katanya Plato, dia setuju 100% sama gurunya bahwa pengetahuan puncaknya kebahagiaan itu ada di pengetahuan yang baik. Cuma dia nambah, kondisi bahagia itu kondisi seimbang dari 3 unsur jiwa, yaitu akal, spirit, dan nafsu. Jadi ini harus seimbang dengan koordinatornya akal. Yang harus jadi rajanya adalah akal. Jangan spirit, jangan nafsu. Kalau akal yang menang, dia akan jadi manusia rasional. Kalau semangat yang menang, dia akan jadi manusia pemberani. Tapi tanpa akal, dia akan jadi manusia nekat tanpa perhitungan. Kalau nafsu yang nyetir, nafsu akan membawa orang bahkan lebih rendah dari binatang. Tapi nafsu akan menjamin hidupmu nyaman kalau dia disetir oleh akal. Jadi katanya Plato, perhatikan 3 hal: spirit atau semangat, nafsu, dan akal. Rajanya harus akal. Ketika akal jadi rajanya, kamu bisa memperoleh kebahagiaan tertinggi tadi yang diteorikan oleh Sokrates. Oke, jadi simpelnya itu. Nanti apa sih yang diperoleh ketika akal menguasai spirit dan nafsu? Katanya Plato, ya paling tidak ada 4 hal paling utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Ini 4 karakter paling utama. Kalau kalian punya ini, itu sebenarnya kalian manusia yang utama. Yang pertama kebijaksanaan. Yang satu ini aja beratnya luar biasa. Kita ngaji bolak-balik Yosef bingung. Kebijaksanaan. Meskipun sudah kata ini kita apalkan begitu kita ngapalin Pancasila. Sila ke 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu sangat filosofis. Hikmah itu kan filsafat. Jadi hikmah kebijaksanaan. Jadi kalau kamu sudah punya kebijaksanaan, hidupmu akan ringan. Yang kedua apa? Keberanian, semangat, spirit. Harus ada apinya. Jangan sampai kamu hidupmu melempem, apalagi masih muda. Harus ada semangat, tapi semangat yang rasional. Kalau nggak rasional, semangatnya jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak terima, nuntut. Kan sering itu yang terjadi. Tapi harus punya keberanian. Anak muda nggak boleh pengecut, tapi juga harus tahu diri, bisa ngukur kekuatan. Dan yang terakhir, adil. Ini 4 karakter utama manusia utama, katanya Plato. Ya udah, menjadi Plato nambahi teori gurunya untuk bahagia, seimbangkan akal, semangat, dan nafsu. Akal tadi sudah disebut oleh Sokrates, ditambahi 2 oleh Plato, semangat dan nafsu. Orang hidup harus ada gairah untuk berkembang, gairah untuk selalu lebih baik. Dan yang terakhir, jangan dilupakan, nafsu juga harus dipenuhi. Jangan ndak kawin, jangan ndak makan, jangan ndak minum. Dipenuhi tapi dikendalikan oleh akal. Kawin itu bagus, tapi kawan kawin itu jelek. Itu nafsu. Ya kan, makan itu bagus, tapi makan bolak-balik makan itu jelek. Jadi rajanya
Hidup itu harus akal kalau di Plato. Makanya yang layak jadi presiden itu kalau menurut Plato kan raja filosof, king philosophers. Kenapa? Karena filosof ini menjalankan fungsinya akal. Jangan semua jadi politikus. Kalau semua jadi politikus, negara rusak. Puncaknya harus filosof. Karena filosof punya kualitas kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Oke, terus muridnya yang ketiga, cucu muridnya Sokrates, Aristoteles. Bacanya Aristoteles ya, bukan Aristoteles. Ya, sok-sok diwaca Aristoteles. Kalau dalam bahasa Arab Aristo saja sebenarnya. Atau ada yang nulisnya Aristatalis. Yes, monggo lah, sementing maksudnya orang itu. Ya, kadang-kadang kan kita membaca namanya susah. Nggak usah khawatir, orang barat baca nama kita juga susah. Oke, Pak Ijo mungkin mereka bacanya Peijo. Oh, jadi gaya toh. Padahal Jo itu kalau di sini untuk besok, kalau di sana Jo itu kelihatan gaya. Jadi orang sana juga puyeng baca nama kita. Oke, apa mau? Lali, Aristoteles. Jadi meneruskan gurunya. Kuncinya kebahagiaan ada di akal. Dan akal akan melahirkan dua hal, teoria dan praksis. Teoria itu tentang teori, refleksi, kontemplasi, dan kegiatan akal paling mulia itu teoria. Yang kedua, praksis. Praksis ini menerjemahkan hasil kontemplasi dalam kehidupan nyata, itu praksis. Kalau praksis berarti sudah ada orang lain dalam dunia sosial. Nanti yang tentang praksis ini nanti silakan dibaca Nikomakea, Etika Nikomakea. Nikomakea itu nama anaknya sekaligus nama ayahnya Aristoteles. Bapaknya namanya Nikomakus, anaknya juga dikasih nama Nikomakus. Mungkin karena malas nyari nama yang bagus, pokoknya jenenge bapaknya nanti. Anaknya Nikomakus namanya Aristoteles, anaknya Aristoteles kedua namanya Nikomakus lagi. Kan kayak orang barat kan gitu. Ada Tyson Junior, Tyson 2, nanti ada Tyson 3 kan gitu. Kamu besok bisa gitu, kalau namamu Abdul ya Abdul 1, nah nanti Abdul 2 gitu aja. Nggak usah mikir nama, jadi ada urutannya. Kan di sejarah Islam kan kita itu Muawiyah 1, Muawiyah 2. Nanti ada Yazid 1, Yazid 2. Oke, jadi katanya Aristoteles sama, kebaikan tertinggi summum bonum itu dicapai melalui kontemplasi, teoria. Jadi keutamaan yang tertinggi, akalnya harus jalan. Saya agak cepat ya, masih banyak. Oke, teori yang paling terkenal dari Aristoteles itu ini, the golden mean. Mean itu tengah-tengah, golden itu emas. Jadi teori tentang tengah-tengah emas. Nerjemahnya tidak enak ya. Teori tentang emas tengah-tengah juga tidak enak. Pokoknya wis golden mean ngono ya. Nek tak terjemah tengah-tengah emas juga tidak enak, tengah-tengah kok emas. Oke. Yo, apa kamu suka tengah-tengah mbak aja? Oke. Katanya Aristoteles. Kenapa? Udah apa? Kamu yang telat ketawanya apa aku yang telat ngomongnya? Katanya Aristoteles, kebajikan itu adalah jalan tengah. Khairul umuri awsatuha.
Jadi segala hal yang paling baik itu ada di tengah, kecuali donat. Loh ya toh. Kalau donat tidak bisa pakai khairul umuri awsatuha. Nah, contohnya dinanya golden mean. Berani itu tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Atau ini contoh tak sendiri. Cukup itu kan tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan. Hidup itu memang enak cukup. Kayak iklannya Salompas itu loh. Pas lagi pas lagi apa gitu. Ya, jadi saya pengen hidupnya cukup aja Pak. Pengen istri 4 juga cukup pas. Pengen rumah 5 juga cukup pas. Nah itu cukup. Kalau kekurangan itu kan berarti kurang dari kebutuhan. Kalau kelebihan ya kelebihan. Atau hemat itu golden mean dari pelit dan boros. Ada orang yang pelit, ada orang yang boros. Tengah-tengahnya hemat. Atau percaya diri. Percaya diri itu golden mean dari sombong dan minder. Kalau kamu merasa minder berarti kamu belum golden mean. Atau kamu sombong, itu juga pasti tidak utama. Yang utama tengah-tengah. Percaya diri. Minder itu kan underestimate, sombong itu overestimate. Yang pas itu percaya diri. Percaya pada kemampuanmu tapi tidak dilebihkan sedemikian rupa sehingga jadi sombong. Juga tidak kamu kecilkan sedemikian rupa sehingga kamu jadi minder. Biasa saja, sesuai apa adanya, itu golden mean. Percaya diri. Oke. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, kamu harus tahu keutamaan. Keutamaan itu apa? Rumus paling gampang, golden mean. Kalau kamu pengecut, kamu tidak akan bisa bahagia. Kamu nekat juga tidak akan bisa bahagia. Yang mungkin kamu ketemu bahagia di berani. Kamu kekurangan tidak akan bahagia. Kelebihan juga biasanya sumpek. Cukup. Itu lebih nyaman hidupmu. Nah itu teorinya Aristoteles, golden mean. Jadi kebajikan adalah titik tengah antara dua perilaku ekstrim. Oke, nanti eudaimonismenya Socrates itu kalau diringkas ada 4 poin. Berarti ini merumuskan teori guru-gurunya dan kakek gurunya. Jadi eudaimonisme itu pertama-tama sumbernya akal. Dengan akal pahamilah siapa dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu, apa potensimu, di mana kelebihan kekuranganmu, kembangkan, wujudkan potensi atau bakatmu. Kamu bisa apa? Wujudkan itu. Itu nanti sumbernya kebahagiaan. Terus ambil manfaat dari pemenuhan bakat tadi. Mungkin kamu pinter nulis, ya nulislah. Ambil manfaat dari nulis. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma buat kamu, tapi juga buat orang lain. Dan yang terakhir, hiduplah secara moderat. Dengan pola ini, kamu akan bahagia. Kenapa Pak kok tidak mengenali diri? Ya kalau kamu tidak kenal dirimu sendiri, kamu juga tidak ngerti apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu nyaman. Kenapa harus kenal potensi Pak? Ya kamu bahagia itu kan karena memenuhi apa yang ada dalam dirimu, bakatmu. Yang bakatnya seni, kamu mengekspresikan seni, itu kan kebahagiaan. Yang bakatnya karate, kamu ikut karate, kebahagiaan. Yang bakatnya teknik kok kuliah tafsir, itu kan sumpek kamu. Gimana caranya? Bakatnya teknik malah kuliah tafsir. Tidak terpenuhi, tidak akan bahagia. Jadi penuhi, wujudkan potensimu, bakatmu. Dari situ kamu akan dapat manfaat. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Dan yang terakhir, sesukses apapun kamu atau segagal apapun kamu, hiduplah secara moderat.
Itu teori eudaimonisme. Dengan ini kamu akan bahagia. Jadi yang tadi ada hidup gaya hedonis mencapai kebahagiaan, ini hidup gaya eudaimonis. Aristoteles dan kawan-kawan.